Kami dari mahasiswa Universitas Kepulauan Minangkabau Palopo, Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer. Di sini kami akan membuat tugas video penjelasan rumus Excel, mata kuliah aplikasi komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Bandi dengan ID NIM 210. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel, yaitu sum, average, if, total, max, dan min. Sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel. Yang pertama itu sum, yang berfungsi untuk menjumlahkan data. Yang pertama kita klik sama dengan, kita tulis sum, terus kita blok, terus kita klik lagi balas kurung, kita klik enter, dan kita tarik ke bawah dan akan muncul serentak. Itulah rumus Excel yang pertama, yaitu sum. Baik, di sini saya akan jelaskan rumus yang kedua, yaitu average. Average itu untuk menjumlahkan rata-rata. Yang pertama kita klik sama dengan tulis average, lalu kita blok, lalu kita balas kurung, kita klik enter, kita blok ke bawah, dan hasilnya nanti akan muncul. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel yang ketiga, yaitu if, yang digunakan untuk mengetahui lulus dan tidak lulus. Yang pertama kita klik sama dengan, kita tulis if, lalu kita tulis 2 juta, terus kita klik titik koma, tanda petik, tulis lulus, terus tanda petik lagi, titik koma, tidak, balas kurung, enter, lalu kita tarik ke bawah dan sambung hasilnya. Itulah hasil rumus Excel yang ketiga, yaitu if. Baik, kita masuk rumus yang keempat, yaitu on. Untuk mengetahui banyaknya karyawan, langsung saja saya jelaskan. Yang pertama kita klik sama dengan, kita tulis on, lalu kita blok, balas kurung, enter. Itulah hasil. Di sini saya akan menjelaskan rumus yang kelima, yaitu max, untuk mengetahui omset data paling terkecil. Kita klik sama dengan, tulis max, lalu kita blok omset, balas kurung, enter. Inilah hasil omset paling tertinggi. Saya akan menjelaskan rumus Excel, yaitu min. Pertama kita klik sama dengan, kita tulis min, lalu kita blok total omset, kita klik lagi balas kurung, enter, hasilnya 20 juta. Itulah omset nilai terendah. Perkenalkan, nama saya Gandiri dengan akhiran NIM 243. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel.
yaitu count if, sum if, trim, lower, upper, proper. Di sini saya akan menjelaskan 6 rumus Excel. Yang pertama yaitu count if. Count if digunakan untuk menghitung jumlah sel yang memenuhi kriteria. Langsung saja kita praktekkan, yaitu yang pertama klik sama dengan, ketik rumusnya, buka kurung, kriteria range 1 yaitu di bagian nilai. Jadi kita blok saja semua bagian nilai ini. Tambahkan dengan tanda baca. Yang kedua yaitu kriteria 1, yaitu nilai yang ingin kita cari, jumlah lulus atau tidak lulusnya. Misalnya kita ingin mencari nilai dari 80. Tambahkan tanda baca lagi. Dan yang terakhir adalah kriteria range 2, yaitu di bagian keterangan. Kita blok saja semuanya. Tambahkan tanda baca lagi. Yang terakhir yaitu kriteria 2. Kriteria 2 yaitu keterangan lulus atau tidak lulusnya. Di sini kita ingin cari nilai kelulusan dari nilai 80. Jadi kita ketik lulus. Klik kurung dan klik enter. Nah, jadi nilai kelulusan nilai 80 dengan keterangan lulus yaitu berjumlah 2 orang. Langsung ke rumus berikutnya. Rumus berikutnya yaitu sum if. Rumus sum if digunakan untuk melakukan rumus penjumlahan dengan kriteria tertentu. Langsung saja kita praktekkan. Kita klik sama dengan, ketik rumus, buka kurung. Yang pertama yaitu range, yaitu golongan. Jadi kita blok saja golongan ini. Kunci dengan tombol F4. Tambahkan tanda baca. Yang kedua yaitu kriteria. Kriteria identik dengan range. Jadi jika range-nya di bagian golongan, kriteria juga di bagian golongan. Kita cukup klik yang nomor 1 saja. Tambahkan tanda baca. Yang terakhir yaitu sum range. Sum range di sini ialah di bagian gaji yang diterima. Kita blok saja. Lalu kita kunci dengan tombol F4. Tutup kurung. Dan klik enter. Nah, itulah jumlah gaji dari golongan 1. Jika kita ingin cari jumlah gaji dari golongan yang lainnya, kita cukup klik 2 kali. Nah, itulah hasil jumlah dari semua gaji. Kita lanjut ke rumus selanjutnya. Di sini saya ingin menjelaskan 4 rumus sekaligus, yaitu trim, lower, upper, dan proper. Yang pertama yaitu rumus trim. Rumus trim digunakan untuk mengatur spasi dari baris yang berantakan. Langsung saja kita praktekkan sama dengan ketik rumusnya, klik buka kurung, dan klik klik nama yang paling atas. Tidak perlu memblok semua nama. Klik saja, langsung tambahkan tutup kurung, lalu klik enter. Nah, di sini spasinya sudah rapi. Jika kita ingin melihat hasil dari semua nama ini, kita klik saja di ujung dengan kliknya 2 kali. Nah, semua sudah rapi. Rumus selanjutnya yaitu lower.
rumus lower di sini yaitu digunakan untuk membuat huruf kapital menjadi huruf kecil. Nah, pertama-tama tambahkan sama dengan, klik rumusnya, klik buka kurung, dan klik nama yang paling atas saja, dan tambahkan tutup kurung. Lalu klik enter. Nah, nama di sini semua sudah berubah menjadi huruf kecil. Jika kita ingin melihat semua nama ini menjadi huruf kecil, kita cukup klik di sini 2 kali. Nah, selanjutnya rumus upper. Rumus upper digunakan untuk merubah teks dengan huruf kecil menjadi huruf besar, menjadi huruf kapital maksudnya. Langsung saja, sama dengan klik lower, buka kurung, dan klik teks yang paling atas, tambahkan tutup kurung, dan klik enter. Oh, salah. Di sini kita ingin menggunakan rumus upper. Ternyata tadi rumus lower. Jadi kita ulang saja. Kita klik sama dengan, ketik upper, dan buka kurung, klik teks yang paling atas, tambahkan tutup kurung, dan klik enter. Nah, semua nama yang tadinya huruf kecil sekarang berubah menjadi huruf kapital. Seperti biasa, kita klik di ujung 2 kali jika ingin melihat semua hasilnya. Nah, yang terakhir yaitu rumus proper. Rumus proper digunakan untuk mengubah huruf pertama menjadi huruf kapital. Langsung saja, klik buka kurung, dan klik teks yang paling atas. Lalu tambahkan tutup kurung, dan klik enter. Nah, di sini semua teks berawalan huruf besar. Seperti biasa, kita klik di sini 2 kali. Nah, mungkin itu saja penjelasan rumus Excel dari saya. Hai, saya Rosmini dengan ajaran NIN 230. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus Excel concatenate, length, left, mid, right, round down, dan round up. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan rumus sebelumnya. Sudah tertera tabel seperti ini, dan yang diminta adalah ID karyawan. Saya akan menggunakan rumus concatenate, di mana rumus concatenate ini berfungsi untuk menggabungkan 2 atau beberapa string teks menjadi 1 string. Kita masukkan rumusnya, sama dengan concatenate. Kita blok, kita klik titik koma, tanda petik, titik koma, begini. Kita tutup, kita klik enter. Kita sisa menarik ini ke bawah untuk menampilkan, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang diminta adalah panjang nama. Saya akan menggunakan rumus len, di mana rumus len ini berfungsi untuk menghitung beberapa karakter, baik huruf atau angka dalam Excel. Kita masukkan rumusnya, sama dengan len. Kita blok ini, kita klik balas kurung, kita klik enter.
Kita tarik ini ke bawah, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan rumus lab, di mana rumus lab ini berfungsi untuk menghitung jumlah huruf atau angka dari posisi sebelah kiri, sama dengan baik. Selanjutnya saya akan menggunakan rumus lab, di mana rumus lab ini untuk menghitung karakter huruf atau angka dari posisi sebelah kiri. Kita masukkan rumusnya, sama dengan lab, kita blok ini, titik koma, kita tulis 5, karena 5 karakter pertama yang diminta. Balas kurung, enter. Kita tarik ini ke bawah, dan tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan rumus Smith, di mana rumus Smith ini untuk menghitung jumlah karakter baik huruf atau angka dari posisi sebelah tengah. Kita masukkan rumusnya, sama dengan Smith, kita blok ini, kita klik titik koma, kita tulis 4, koma lagi, 7, balas kurung. Di sini saya tulis 4 dan 7 karena karakter 4 sampai 7 yang diminta. Kita klik enter. Bisa kita tarik ke bawah. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan rumus right, di mana rumus right ini berfungsi untuk menghitung jumlah karakter baik huruf atau angka dari posisi sebelah kanan. Kita masukkan rumusnya, sama dengan right, kita blok, titik koma, kita tulis 5, karena 5 karakter terakhir yang diminta. Kita balas kurung, klik enter. Sisa kita menarik ini ke bawah. Tampilannya akan seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan rumus rundown, di mana rumus rundown ini berfungsi untuk pembulatan angka ke bawah pada Excel. Kita masukkan rumusnya, sama dengan rundown. Kita blok ini. Kita klik 0, balas kurung, enter. Bisa kita tarik ini ke bawah. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, saya akan menggunakan round-up, di mana round-up ini berfungsi untuk pembulatan angka ke atas, sama dengan round-up. Kita blok, klik koma, klik 0, balas kurung, enter. Sisa kita tarik ini ke bawah. Tampilannya akan seperti ini. Sekian dari saya. Saya Lutfi Putri dengan akhiran NIM 221. Di sini saya akan menjelaskan rumus Excel bagian round, floor, ceiling, and round, VLOOKUP, HLOOKUP, dan if error. Baik, saya akan menjelaskan rumus rank. Nah, rumus rank adalah rumus yang digunakan untuk menentukan peringkat berdasarkan data tertentu. Jadi, misalkan di sini kita ingin menentukan peringkat berdasarkan omset yang dimiliki karyawan. Jadi, langsung saja kita kerjakan. Klik sama dengan, kemudian tulis rank, kemudian pilih data yang ingin diperingkatkan, kemudian titik koma, kemudian kita bold semua ini, kemudian nantinya untuk dibandingkan ya, kemudian Fn F4 untuk dikunci supaya nanti tidak bergeser, kemudian tutup kurung, kemudian enter, kemudian klik 2 kali. Nah, inilah hasilnya. Baik, saya akan menjelaskan rumus round.
Nah, kita ketahui rumus Ron ini digunakan untuk pembulatan terdekat. Pembulatan terdekat ini mengikuti logika matematika. Nah, kalau misalkan kalau di matematika misalkan 0,5 ke atas kita ubah ke atas, 0,5 ke bawah kita ubah ke bawah. Nah, jadi nantinya Excel akan membaca data 0,5 ke bawah dan 0,5 ke atas akan diubah secara otomatis berdasarkan logika matematika. Nah, langsung saja di sini kita tulis sama dengan kita masukkan round, kemudian klik nilai, kemudian titik koma, lalu 0, kemudian balas kurung, kemudian enter. Kita klik 2 kali. Nah, inilah hasil dari pembulatan terdekat. Baik, saya akan menjelaskan pembulatan data yang sifatnya kelipatan. Nah, di sini misalkan kita ingin membeli barang ini, tapi dengan kelipatan 100 semua, karena minimal membeli 100 pieces. Nah, di sini ada pembulatan ke bawah. Kita menggunakan rumus floor, jadi langsung saja sama dengan, kemudian floor, kemudian klik datanya, titik koma. Nah, di sini ada signifikan. Nah, signifikan itu artinya kelipatan. Nah, kelipatan berapa yang ingin kita masukkan. Nah, di sini saya ingin memasukkan kelipatan 100. Kemudian tutup kurung, enter. Klik 2 kali, dan inilah hasil dari pembulatan ke bawah dengan kelipatan 100. Sebaliknya ceiling. Nah, ceiling itu artinya langit-langit. Jadi maksudnya adalah pembulatan ke atas. Nah, langsung saja kita klik sama dengan masukkan ceiling. Kemudian klik datanya, terus titik koma. Nah, di sini ada signifikan. Kita masukkan kelipatan berapa yang ingin kita masukkan. Jadi kita masukkan saja kelipatan 100. Kemudian tutup kurung, lalu enter. Klik 2 kali, dan ini hasil dari pembulatan ke atas dengan kelipatan 100. Nah, ceiling ini sama seperti dengan rumus sebelumnya, yaitu floor. Bedanya kalau ceiling itu dipaksakan naik, kalau floor itu dipaksakan turun. Lanjut di pembulatan terdekat. Logikanya hampir mirip seperti pembulatan terdekat sebelumnya. Kalau menghitung misalkan kelipatan 100, kalau 50 ke bawah dibulatkan ke bawah, jika 50 ke atas maka dibulatkan ke atas. Jadi langsung saja sama dengan mround, klik datanya, kemudian titik koma, kemudian 100 karena kelipatan 100. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah hasil dari pembulatan terdekat dengan kelipatan 100. Baik, saya akan menjelaskan rumus VLOOKUP dan rumus HLOOKUP. VLOOKUP kependekan dari Virtual Lookup. Artinya rumus ini kita gunakan ketika kita ingin menglookup atau mencari data dari tabel yang bentuknya vertikal. Nah, kalau di VLOOKUP itu ada 2 tabel. Satu tabel yang ingin kita input menggunakan rumus VLOOKUP untuk mencari sebuah data. Misalkan nama customer, domisili. Nah, tabel kedua itu tabel data referensi. Sementara HLOOKUP itu kependekan dari horizontal lookup. Artinya rumus ini kita gunakan ketika kita ingin mencari atau menglookup data yang dari tabel yang bentuknya horizontal. Nah, langsung saja di sini kita ingin mencari nama customer. Nah, kita lihat di data referensi, nama customer itu bentuknya vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Ya, betul, VLOOKUP. Dengan sel kunci nomor pemesanan atau sel pacuan kita. Jadi langsung saja kita masukkan sama dengan, kemudian tulis VLOOKUP, kemudian klik nomor pemesanan yang menjadi sel pacuan kita, kemudian titik koma, kemudian tabel array. Maksudnya itu apa yang ingin kita cari. Nah, yang ingin kita cari kan nama customer. Nah, kita lihat di data referensi. Kita bold semua.
kemudian kita tekan Fn F4 untuk mengunci. Dan apabila telah muncul tanda dolar seperti ini, itu menandakan bahwa sudah terkunci. Kemudian titik koma. Kemudian di sini ada call index 6. Nah, artinya itu berada di kolom berapa yang ingin kita cari. Nah, nama customer itu berada di kolom kedua. 1, 2. Nah, langsung saja kita tulis 2, kemudian titik koma, kemudian 0. Kemudian balas kurung, enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini ada bacanya NA atau dia error datanya. Nah, kita lihat di data referensi kenapa dia error. Karena sebab ya di sini tidak ada nomor pemesanan yang 112, hanya sampai 110. Nah, cara menyamarkannya itu kita bisa menggunakan if error, rumus if error. Nah, nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu if error. Nah, lanjut domisili. Nah, kita lihat di data referensi. Domisili itu bentuknya seperti apa? Nah, di domisili itu bentuknya masih vertikal. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya. Nah, langsung saja sama dengan kita masukkan VLOOKUP. Kemudian nomor pemesanan yang masih menjadi sel kuncinya, kemudian titik koma, kemudian kita bold semuanya seperti tadi, kemudian tekan lagi Fn F4 untuk mengunci supaya tidak bergeser. Kemudian titik koma, kemudian call index 6 sama seperti tadi di kolom berapa yang berada di kolom berapa data yang ingin kita cari. Nah, ini domisili berada di kolom keempat, kemudian titik koma, kemudian 0, tutup kurung, enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, ini masih ada NA. Ya, dia error karena di data referensi tidak ada nomor pemesanan yang sampai 112. Nah, lanjut di lama pengiriman. Nah, kita lihat di data referensi. Lama pengiriman bentuknya seperti apa? Nah, lama pengiriman bentuknya horizontal. Jadi dia bentuknya memanjang ke samping. Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, langsung saja kita tulis sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini kita menjadikan kota atau domisili sebagai sel acunnya, sel kuncinya. Nah, kita klik Palembang, kemudian titik koma, kemudian kita bold semuanya, kemudian tekan lagi Fn F4 untuk mengunci. Nah, kemudian titik koma, kemudian, nah, di sini kita lihat lama pengiriman berada di baris mana. Nah, dia berada di baris kedua, jadi kita tulis 2, kemudian titik koma, baru 0, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah hasilnya. Nah, di sini ada NA. Dia ada data yang error, jadi kita bisa menggunakan rumus if error. Nah, caranya itu cukup mudah. Kita klik ini 2 kali, kita klik 2 kali, kemudian sebelum VLOOKUP kita tulis if error. If error. Kemudian buka kurung, kemudian kita bergeser sampai di sini, kemudian kita klik lagi titik koma. Kemudian kita masukkan apa yang nantinya ingin kita tampilkan. Kita masukkan tanda petik, kemudian kita masukkan tidak tersedia. Kemudian balas petik. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, kita lihat. Nah, ini. Dia sudah tersamarkan. Tidak tersedia. Lanjut di sini,
kita klik 2 kali, sama seperti tadi, sebelum VLOOKUP kita tulis if error. Nah, selanjutnya kita tulis titik koma, kemudian kita tulis apa yang nantinya ingin kita tampilkan. Nah, tanda petik, kemudian kita tulis tidak tersedia. Kemudian balas petik, kemudian tutup kurung, enter. Nah, inilah. Nah, ini sudah tersedia. Karena ini yang error, jadi ini yang muncul. Nah, sama seperti ini. Klik 2 kali, sebelum lookup kita tulis if error. Kemudian di belakangnya, lanjut di belakang, kita tulis titik koma, kemudian tanda petik, kemudian kita tulis tidak tersedia. Tersedia. Kemudian balas petik, tutup kurung, enter. Nah, kita lihat. Nah, inilah hasilnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Semoga rumus yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.